Bab 1031, Kembalinya. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Karena fakta bahwa kesadarannya ditekan, dapat dikatakan bahwa dia secara diam-diam dijelekkan. Dia tidak yakin apakah tablet Devil Seal akan bekerja jika dia yang memulai. Bukannya tidak terpikir olehnya untuk mencobanya secara pribadi. Akan baik-baik saja jika dia gagal. Jika dia berhasil, dia harus menanggung konsekuensinya dan mungkin akan berakhir koma untuk waktu yang lama. Dia beruntung telah bertemu Ye Xuan sebelumnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin menginginkan cincin tata ruang di tangannya dan membunuhnya. Mereka hanya bisa mengklaim kepemilikan cincin tata ruang begitu mereka membunuhnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia koma dalam upaya untuk menggunakan tablet Devil Seal. Selain itu, dia tidak yakin kapan dia bisa mendapatkan kembali kesadarannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Crimson Sky Kingdom saat itu? Tidak masalah apakah saya bisa menjelekkan diri saya sendiri atau tidak. Aku harus kembali ke Kerajaan Langit Merah, ini semua salahku, aku harus memikul tanggung jawab sendirian. Mata Duan Lingtian bersinar, dan aura yang mengesankan dan maskulin terpancar dari tubuhnya. Ketika dia membunuh Lei Zong dengan risiko menyinggung pasukan kelas 2 Gurun Utara, Sekte Izumo, dia sudah siap untuk diburu oleh Sekte Izumo dan telah membuat rencana cadangan. Untuk menghindari keterlibatan Sekte 5 Elemen, dia bahkan secara terbuka meninggalkan Sekte 5 Elemen. Dia tidak memikirkan kampung halamannya, Kerajaan Langit Merah, sama sekali. Mungkin karena tidak terlintas dalam pikirannya bahwa kekuatan kelas 2 seperti Sekte Izumo, Sekte Anika, dan Sekte Nether Utara akan mengganggu negara kecil seperti Kerajaan Langit Merah tua yang rantai makanannya sangat rendah di benua awan. Namun, sepertinya kekuatan kelas 2 dari negeri asing akan melakukan apapun untuk mencapai agenda mereka sendiri. Sekarang setelah semua ini terjadi, Duan Lingtian tidak repot-repot memikirkan apakah dia menyesali tindakannya atau tidak. Yang dia tahu hanyalah dia harus menyelesaikan ini bagaimanapun caranya. Dia tidak akan menyesal bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya untuk kedamaian Kerajaan Langit Merah. Seorang pria akan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Seorang pria akan melindungi rumah dan negaranya. Seorang pria tidak akan membiarkan keluarga dan teman-temannya terluka. Duan Lingtian selalu menjadi orang yang benar. Itulah mengapa dia harus kembali ke Kerajaan Langit Merah. Dia akan berdiri tegak dan kembali ke kampung halamannya. Kerajaan Langit Merah, Kota Kekaisaran. Tempat yang menempati paling banyak ruang di dalam kota tidak diragukan lagi adalah Istana Kekaisaran Kerajaan Langit Merah. Istana Kekaisaran saat ini sama sekali berbeda dari Istana Kekaisaran sebelumnya. Itu kurang hidup dan sedikit lebih suram. Para penjaga yang ditempatkan di sana lesu dan sedih. Sejak kedatangan keempat orang itu sekitar 2 bulan yang lalu, Istana Kekaisaran Kerajaan Langit Merah telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama, Kaisar ditahan, dan Divine Might Marquis juga ditangkap dan ditempatkan di Istana Kekaisaran bersama Kaisar. Setelah itu, pembangkit tenaga muda dari Xiao Clan Estate seperti Xiao Yu dan Xiao Sun juga ditangkap satu persatu. Bahkan Li Xuan dari Li Clan Estate yang terletak jauh di Aurora City tertangkap. Semua orang itu memiliki satu kesamaan. Mereka dekat dengan komandan penjaga seragam bordir Kerajaan Langit Merah, Duan Lingtian. Duan Lingtian terkenal di Crimson Sky Kingdom saat ini. Ketika dia menempati posisi pertama dalam kompetisi bela diri yang diselenggarakan oleh dinasti Darhan, dia menjadi sensasi nasional ketika dia kembali ke Kerajaan Langit Merah. Kerajaan Langit Merah tua adalah kerajaan kecil. Bahkan orang yang paling menonjol dalam sejarah kerajaan hanya memiliki posisi di Kekaisaran Batu Kegelapan. Itu bahkan tidak ada hubungannya dengan dinasti Darhan. Namun, seseorang dari Kerajaan Langit Merah tua menjadi orang nomor 1 di antara para pemuda di dinasti Darhan, dan itu dikenal publik di seluruh dinasti Darhan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Untuk sementara waktu di Crimson Sky Kingdom, semua orang tua menggunakan Duan Lingtian sebagai contoh untuk anak-anak mereka. Generasi muda menganggap Duan Lingtian sebagai idola mereka dan prestasinya sebagai tujuan hidup mereka. Generasi parubaya dan lebih tua tidak bisa berhenti tersenyum dan akan mengacungkan jempol setiap kali nama Duan Lingtian disebutkan. Duan Lingtian telah menjadi pilar spiritual bagi orang-orang Kerajaan Langit Merah. Namun, 4 individu yang asal-usulnya tidak diketahui muncul dan menuntut Duan Lingtian untuk tampil ketika reputasinya berada di puncaknya. Jika dia tidak melakukan apa yang mereka minta,
mereka akan membantai semua orang di Crimson Sky Kingdom. Yang paling penting, mereka telah menekan keluarga kekaisaran dan tanah milik Divine Might Marquis. Keduanya adalah kekuatan terkuat di Kerajaan Langit Merah. Sejak berita itu menyebar, orang-orang di daerah sekitar kota kekaisaran Kerajaan Langit Merah dalam keadaan panik. Semua ini terjadi dalam rentang waktu 2 bulan. Berita itu akan menyebar ke seluruh Kerajaan Langit Merah dalam waktu setengah tahun, dan itu akan menyebabkan seluruh kerajaan menjadi panik. Di rumah Divine Might Marquis. Di aula utama. Sekarang apa? 4 pembangkit tenaga listrik terlalu menakutkan. Penatua Xiao yang terhormat adalah seniman bela diri tingkat pertama Void Praying Stage, tetapi bahkan dia langsung dibunuh oleh salah satu pria parubaya. Lebih penting lagi, orang itu sepertinya dia hanya bawahan dari lelaki tua yang kuat itu, kata seorang lelaki tua berpakaian merah, wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia melihat lelaki tua yang kuat itu. Markis tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka akan mengeksekusi Kaisar dan Divine Might Marquis besok, dan aku khawatir kita tidak akan bisa lolos dari kematian juga. Pria tua berpakaian merah itu berkata dengan gelisah, "Ngeri. Kamu melihat serangan orang itu, menurutmu level berapa dia?" Markis tua adalah Markis Divine Might terakhir, Nirong. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya malu untuk mengatakan ini tetapi saya bahkan tidak bisa menangkap gerakannya, apalagi bereaksi terhadap serangannya." Sepertinya Penatua Xiao yang terhormat tiba-tiba jatuh ke kematian ini. Sudut mulut lelaki tua berpakaian merah itu berkedut. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kepahitan dan ketidakberdayaan. Jika itu adalah serangan dari seniman bela diri inisiasi Void biasa, Anda masih dapat bereaksi bahkan jika Anda tidak dapat menangkap gerakannya. Sepertinya orang itu berada di interpretasi Void atau lebih tinggi, kata Nirong dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, wanita di samping Nirong berkata dengan ekspresi serius yang sama, itulah satu-satunya penjelasan, selain itu, mereka di sini untuk mencari kesalahan Little Tian. Saya berasumsi mereka tahu segalanya tentang Little Tian. Selama kompetisi bela diri yang diselenggarakan oleh Darhan Dinasti beberapa tahun yang lalu, Tian kecil memenangkan tempat pertama dengan basis kultivasinya di inisiasi Void tingkat ke-9. Saat ini, Tian kecil pasti sudah menembus interpretasi Void. Mereka pasti sudah mengetahui semua ini, namun mereka masih datang untuk mencari kesalahan dengan Little Tian, kekuatan mereka jelas di atas interpretasi Void. Wanita itu adalah Meng Ping, pemimpin sekte-sekte busur terbang dari kerajaan-kerajaan hutan Azure. Awalnya, dia berkultivasi tertutup dan baru keluar baru-baru ini. Setelah dia mengetahui tentang pemenjaraan putranya, dia dengan cemas bergegas kembali ke Kerajaan Langit Merah sesegera mungkin. Dia baru saja tiba pagi itu. Batalkan interpretasi. Kata-kata wanita itu terdengar kredibel dan meyakinkan. Ekspresi lelaki tua berpakaian merah itu, termasuk lelaki parubaya dan pemuda lainnya, sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Pria parubaya itu adalah dekan Akademi Paladin, Sima Changfeng. Dia juga mantan guru Duan Lingtian di Akademi Paladin. Pemuda itu adalah Nifen, markis kecil dari tanah milik Divine Might Marquis. Nifen saat ini sesuai dengan namanya, dia merasa cemas seolah-olah hatinya terbakar. "Nenek, jika mereka benar-benar pembangkit tenaga Void Interpretation, bukankah itu berarti ayah dan kaisar pasti sudah mati?" kata Nifen dengan cemberut. Setelah Nifen mengatakan itu, aula utama menjadi sunyi. Nirong dan Meng Ping tidak tahu kapan mata mereka menjadi sedikit berkabut. Mereka menguapkan air mata mereka dengan energi asal mereka. Markis Divine Might, Ni Yuan, adalah putra mereka. Putra mereka menghadapi situasi hidup dan mati. Tentu saja mereka akan merasa cemas sebagai orang tuanya. Besok adalah hari di mana mereka akan bergerak. Pria tua berpakaian merah itu mondar-mandir dengan gelisah. "Sampai sekarang, kami masih belum menerima kabar apapun tentang Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian tidak kembali, Kaisar dan Divine Might Marquis, saya khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik bagi kami juga." Tian kecil belum tentu berada di dinasti Darhan, kata Nifen dengan senyum pahit. Bahkan jika dia di dinasti Darhan dan tahu tentang ini, dia mungkin akan terlalu takut untuk kembali kecuali dia yakin dia bisa menghadapi mereka berempat, kata lelaki tua berpakaian merah itu dengan sedih. "Tidak mungkin, Tian kecil bukan orang seperti itu," kata Nifen dengan kepastian mutlak. Dilihat dari kata-katanya, dapat dilihat bahwa dia memiliki keyakinan mutlak pada Duan Lingtian. Pria tua itu merasakan suasana menjadi aneh, dan dia tiba-tiba teringat semua orang yang hadir,
selain dia, dekat dengan Duan Lingtian. Bukan itu maksudku, yang ku maksud adalah mungkin dia akan merasa sia-sia untuk kembali jadi dia mungkin tidak kembali. Namun, dia pasti akan membalaskan dendam kita. Orang tua berpakaian merah mengoreksi dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menyadari 4 orang lainnya tidak memperhatikannya. Seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang dia katakan. Secara alami, 4 lainnya tidak sengaja mengabaikannya. Mereka menatap di belakangnya seolah-olah mereka telah menemukan tanah baru. Wehao, orang tua itu berbalik dengan rasa ingin tahu. Dia melihat 2 orang berdiri di pintu masuk aula utama hanya dengan pandangan sekilas. Ada seorang pemuda, yang tampak berusia sekitar 25 tahun, berpakaian ungu, dan seorang wanita dengan kerudung merah menutupi wajahnya. Meskipun wajahnya tersembunyi, dapat dilihat dari antara alisnya bahwa dia berusia sekitar 20 tahun. Kamu siapa? Pria tua itu bertanya sambil mengerutkan alisnya. Kedua individu itu mengabaikannya dan memasuki aula utama. Orang tua itu akan marah ketika sebuah suara memasuki telinganya. Dia merasakan sedikit ketakutan, dan pikiran sebelumnya segera diberhentikan. Tian kecil, orang yang memanggil adalah Niven. Nada suara Niven dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tahu itu. Aku tahu jika kamu menemukan tentang ini, kamu pasti akan kembali. Bab 1032, Keputusan Keluarga Ni. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. 2 individu yang telah berjalan ke aula utama dari tanah milik Divine Might Marquis adalah Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Keduanya tampak lelah bepergian. Duan Lingtian memandang Niven dan tersenyum saat dia menyapanya, "Kakak Ni." Niven, putra Divine Might Marquis Ni Yuan, telah merawatnya dengan baik ketika dia masih muda. Dia selalu merasa berterima kasih padanya di dalam hatinya. Tidak ada yang berubah bahkan jika kekuatannya telah melampaui semua orang di Crimson Sky Kingdom. Kakek Ni, Nenek Meng. Duan Lingtian memandang pria tua yang duduk di depan dan wanita di sampingnya. Tian kecil, kapan kamu kembali? The Old Marquis dari Divine Might Marquis Estate, Nirong berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Meski khawatir dengan keselamatan putranya, senyum cerah muncul di wajahnya saat melihat tamu tak diundang itu. Meng Ping juga berdiri, namun, senyum di wajahnya tampak sedikit dipaksakan dengan sedikit kepahitan di dalamnya. Tian kecil, apakah kamu percaya diri? Meng Ping bertanya terus terang. Secara alami, dia tahu kembalinya Duan Lingtian kali ini adalah karena 4 pembangkit tenaga listrik dengan asal yang tidak diketahui. Kemungkinan keempat pembangkit tenaga listrik akan membunuh putranya besok. Mereka bahkan mungkin menghancurkan seluruh Crimson Sky Kingdom. Bukan suatu kebetulan Duan Lingtian kembali pada saat yang kritis. Ketika Meng Ping berbicara, Nirong, Niven, Sima Changfeng dan lelaki tua berpakaian merah itu menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian tersenyum meminta maaf dan tidak segera menanggapinya. Sebaliknya, dia menatap Sima Changfeng dan menyapanya, "Guru." Meng Ping tidak mengambil hati. Faktanya, dia mengembangkan kesan yang lebih baik tentang Duan Lingtian. Jarang dia masih mengingat akarnya bahkan dengan semua yang telah dia capai sejauh ini. Sima Changfeng agak tersanjung dan kaget saat Duan Lingtian menyapanya. Selama waktu mereka di Akademi Paladin, mereka hanyalah guru dan murid magang. Kekuatan dan pencapaian Duan Lingtian telah jauh melampaui dia, tetapi Duan Lingtian tidak melupakan sentimen masa lalu. Itu benar-benar menghangatkan hatinya, mengisi hatinya. Duan Lingtian, momen paling membanggakan dalam hidupku bukanlah saat aku diangkat sebagai dekan Akademi Paladin, juga bukan saat aku menerobos ke Void Praying Stage, itu adalah saat aku menjadi gurumu, Sima Changfeng berkata dengan sungguh-sungguh sambil menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosi yang bergejolak di hatinya. Kata-kata Sima Changfeng tulus. Meskipun dia adalah dekan Akademi Paladin, dia tidak mengungkapkan identitasnya kepada para siswa. Tentu saja, itu bukan karena dia tidak peduli dengan Akademi Paladin. Dia sangat berkomitmen pada Akademi Paladin. Bahkan, dia menyamar sebagai guru biasa di Akademi. Tidak ada yang tahu identitas aslinya di Akademi selain dari wakil dekan. Dia masih ingat tahun itu ketika dia mengajar mahasiswa baru seperti biasanya. Seorang siswa berprestasi telah muncul dan menarik perhatiannya di awal semester. Sejak awal, dia tahu bahwa siswa itu tidak biasa, dan prestasinya di masa depan akan luar biasa. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan siswa itu.
Siswa yang tampaknya penurut itu telah menyebabkan beberapa masalah besar di Akademi Paladin. Dia tidak akan terkejut jika siswa itu meninggal karena dendam seseorang. Namun, hasilnya selalu di luar dugaannya. Siswa itu tidak hanya hidup dengan baik, tetapi dia juga hidup lebih baik dari orang lain. Dia menemukan strategi perang yang dibuat siswa itu dengan mempermalukan dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa bahkan dia tidak akan mampu memimpin pasukan Kerajaan Langit Merah untuk menaklukkan kota perbatasan yang dijaga ketat, Kerajaan Juara Selatan, tanpa ada korban. Siswa itu adalah dalang. Dia bersembunyi di balik layar dan tertawa saat dia menghancurkan musuh-musuhnya dengan strateginya. Semua itu dilakukan oleh siswa itu. Dia mengira siswa paling berprestasi dari Departemen Star Mastermind Akademi Paladin akan tinggal di Crimson Sky Kingdom dan membantu Crimson Sky Kingdom memperluas kerajaannya. Namun, dia tidak mengharapkan siswa untuk meninggalkan Kerajaan Langit Merah Tua ke Kerajaan Hutan Azure dan bergabung dengan Sekte nomor 1 di Kerajaan Hutan Azure, Sekte Pedang Bintang 7. Sejak itu, berita mengejutkan menyebar ke Crimson Sky Kingdom satu demi satu. Dia akan terkejut setiap kali dia mendengar berita itu. Dia sendirian menghancurkan Trisekte Azure Forest dan membangun kembali Seven Star Sword Sect. Dia peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dinasti Darhan dan menjadi diakui publik sebagai yang terkuat di antara para pemuda di dinasti Darhan. Dia bahkan menerobos ke tahap interpretasi Void sebelum usia 30. Siswa itu adalah pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depannya, Duan Lingtian. Guru, Anda menyanjung saya. Seorang guru seperti figur ayah. Tidak peduli di mana saya berada atau di level apa basis kultivasi saya, Anda akan selalu menjadi guru saya, kata Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh ketika mendengar suara hati Sima Changfeng, kata-kata. Komandan Duan, kamu masih ingat akarmu bahkan setelah mencapai begitu banyak. Itu jarang terjadi. Pria tua berpakaian merah itu menyanjung Duan Lingtian. Dia terkejut ketika melihat Duan Lingtian menatapnya setelah dia mendengar kata-katanya. Komandan Duan akhirnya memperhatikannya. Komandan Duan ini adalah orang hebat yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri di dinasti Darhan, pergi ke negeri asing dan bergabung dengan kompetisi bela diri 10 dinasti. Jika Komandan Duan senang dengan apa yang dia katakan, mungkin dia akan menghadiahinya 7 atau 8 pil obat bermutu tinggi. Bahkan 1 atau 2 senjata roh tingkat tinggi akan luar biasa. Komandan Duan, kegembiraan di wajah lelaki tua berpakaian merah itu tidak bisa disembunyikan. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Duan Lingtian menghadiahinya dengan pil obat atau senjata roh. Namun, senyum di wajahnya membeku segera setelah itu. Apakah saya mengenal Anda? Duan Lingtian bertanya sambil menatap lelaki tua berpakaian merah itu dengan acuh tak acuh. Hanya dengan satu kalimat, itu menyebabkan wajah lelaki tua berbaju merah itu memerah. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Seolah tenggorokannya tercekat. Semua orang menatapnya dengan heran saat dia berbalik menghadap Meng Ping. Nenek Meng, tentang itu, aku tidak sepenuhnya percaya diri. Tampaknya Duan Lingtian menanggapi pertanyaan Meng Ping sebelumnya. Meng Ping sebelumnya bertanya apakah dia yakin dalam berurusan dengan orang-orang yang berniat membunuh putranya besok dan menghancurkan Kerajaan Langit Merah. Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya. Keyakinannya akan 100% jika dia bisa mendapatkan tablet segel iblis untuk menjelekkannya. Namun, dia tidak percaya diri sama sekali karena dia tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan tablet segel iblis untuk menjeratnya. Kata-kata Duan Lingtian memasuki telinga semua orang dan menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Bahkan wajah Feng Tianwu sedikit memucat ketika dia menyadari kekhawatiran terbesarnya mungkin menjadi kenyataan. Kakaknya Duan akan mempertaruhkan nyawanya untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Izumo. Feng Tianwu berasumsi Sekte Izumo mencari-cari kesalahan pada Duan Lingtian karena dia tahu Duan Lingtian telah menyinggung Sekte Izumo. Dia tidak akan dengan mudah berasumsi bahwa itu adalah Sekte Izumo jika dia tahu Duan Lingtian juga telah menyinggung Sekte Nether Utara, dan Sekte Anika mungkin juga akan mengejar fragmen kedalaman panggung Kaisar di tangannya. Terlebih lagi, kedua sekte itu sama kuatnya dengan Sekte Izumo. Bahkan Duan Lingtian tidak tahu pasukan kelas 2 mana yang datang untuk berkelahi dengannya. Tidak percaya diri. Kalau begitu kamu kembali kali ini, Meng Ping bertanya setelah dia menarik napas dalam-dalam. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian hanya tersenyum dingin. Sekarang aku tahu mereka datang ke sini untukku, aku tidak bisa bersembunyi, kan? Jika dia bersembunyi,
dia tidak akan menjadi Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian berhenti berbicara, wajah Nirong langsung berubah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berteriak pada Duan Lingtian, omong kosong. Duan Lingtian linglung. Dia benar-benar terkejut dengan ledakan Nirong. Tian kecil, jika kamu tidak percaya diri, tinggalkan saja kerajaan langit merah muda, kata Meng Ping tegas sambil menarik napas dalam-dalam. Dia tahu di dalam hatinya jika Duan Lingtian tidak muncul besok, 4 pembangkit tenaga listrik dengan asal yang tidak diketahui pasti akan membunuh putranya. Namun, dia tidak bisa membuat dirinya menukar nyawa Duan Lingtian dengan nyawa putranya. Jika bukan karena Duan Lingtian saat itu, dia mungkin telah dipenjara, apalagi bisa sepenuhnya mengendalikan sekte busur terbang. Dia berutang Duan Lingtian untuk itu. Terlebih lagi, bahkan suaminya berhutang nyawa pada Duan Lingtian. Suaminya tidak akan hidup hari ini jika Duan Lingtian tidak membuang racun Dark Nether Ming di tubuh suaminya. Wajah lelaki tua berpakaian merah itu berubah secara dramatis, dan dia buru-buru berkata, tidak mungkin. Kita semua akan mati jika dia pergi. Menghadapi malapetaka yang akan datang, dia sepertinya lupa betapa menakutkannya Duan Lingtian. Sayangnya, dia benar-benar diabaikan oleh yang lain meskipun dia panik karena khawatir. Tian kecil, pergi saja, kata Nirong sambil menghela nafas. Sepertinya dia telah menua beberapa tahun hanya dalam waktu singkat. Sebagai orang tua, bagaimana mereka bisa acuh ketika nyawa anak mereka dipertaruhkan? Namun, dia juga tidak bisa menukar nyawa Duan Lingtian dengan nyawa putranya. Ya, Tian kecil, jika ayahku ada di sini, dia pasti tidak ingin kamu mengambil risiko. Meskipun Niven mengkhawatirkan keselamatan ayahnya, dia tahu karakter ayahnya dengan sangat baik. Ayahnya tidak akan bisa menerimanya jika Duan Lingtian meninggal karena dia. Dengan temperamen ayahnya, dia masih akan berusaha keras untuk membalas Duan Lingtian bahkan jika dia tahu dia tidak bisa menang. Saat itu, ayahnya masih belum bisa lepas dari kematian. Sima Changfeng berdiri di samping dan diam. Dia merasa itu bukan tempatnya untuk mengatakan apa-apa. Kakek Ni, Nenek Meng, Kakak Ni, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Duan Lingtian tersentuh ketika dia mendengar kata-kata keluarga Ni. Duan Lingtian tidak menunggu jawaban saat dia menghilang di depan mata semua orang. Keluarga Ni, Sima Changfeng, dan lelaki tua berpakaian merah itu bahkan tidak bereaksi ketika Feng Tianwu juga menghilang ke udara. Dari awal hingga akhir, ketiga anggota keluarga Ni tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tian kecil dia, benar-benar menerobos ke tahap interpretasi Void. Bab 1033, Penjara Bawah Tanah. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Nirong dan Meng Ping saling memandang, dan keduanya bisa melihat kengerian di mata masing-masing. Hanya seniman bela diri di tahap interpretasi Void atau di atasnya yang bisa menghilang ke udara tipis tanpa mereka bisa menangkap gerakan mereka. Selain itu, sepertinya dia bukan seniman bela diri interpretasi Void biasa. Meskipun mereka menduga kultivasi Duan Lingtian telah menembus ke tahap interpretasi Void, mereka masih terkejut ketika mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Terutama ketika mereka menyadari Duan Lingtian mungkin lebih kuat dari seniman bela diri interpretasi Void tingkat pertama, kedua atau ketiga. Tian kecil dia, berada di interpretasi Void tingkat keempat atau lebih tinggi. Nirong bertanya kepada istrinya melalui transmisi suara. Dia memandangnya seolah-olah dia sedang mencari konfirmasi darinya. Kurasa begitu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa datang dan pergi tanpa sepengetahuanku. Selain itu, basis kultivasi wanita berpakaian merah dengan kerudung di sebelah Little Tian juga harus berada di atas interpretasi Void tingkat keempat. Meng Ping mengangguk. Ada sedikit kebangsawanan dalam nada suaranya. Jadi, kembalinya Tian kecil sudah direncanakan. Tapi kenapa dia bilang dia tidak percaya diri? Nirong bingung. Mungkin, Tian kecil tahu 4 pembangkit tenaga listrik, dan dia tahu mereka lebih kuat, kata Meng Ping. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika sesuatu terjadi pada Little Tian, aku tidak akan bisa hidup dengannya selama sisa hidupku. Wajah Nirong menjadi pucat. Tidak mungkin kita bisa menghentikannya sekarang, aku mendengar apa yang dikatakan Tian kecil sebelum dia pergi. Jelas dia punya rencana, dan kita tidak bisa mengganggu rencananya. Ada senyum pahit di wajah Meng Ping. Saya harap dia akan mampu menangani 4 pembangkit tenaga listrik dengan asal-usul yang tidak diketahui. Jika tidak,
bukan hanya putra kita yang menghadapi malapetaka yang akan datang. Di Kerajaan Langit Merah Tua, di Istana Kekaisaran. Dua sosok terbang secepat kilat ke Istana Kekaisaran. Embusan angin muncul di belakang mereka dan memperingatkan para penjaga Istana Kekaisaran. Namun, penjaga Istana Kekaisaran hanya merasakan angin, mereka tidak bisa melihat dua sosok secepat kilat itu sama sekali. Dua sosok yang bergerak cepat tiba jauh di dalam Istana Kekaisaran hanya dalam sekejap mata. Salah satu dari mereka tidak bisa tidak bertanya, "Kakak Duan, apakah Anda tahu di mana mereka dipenjara?" Suara wanita itu lembut dan menyenangkan dari suaranya saja, orang bisa mengatakan itu milik kecantikan yang langka. "Aku tidak, tapi aku yakin seseorang melakukannya." Suara orang lain itu ringan dan magnetis saat dia menjawab pertanyaan itu. Segera setelah itu, yang terakhir berhenti bergerak. Pada saat dia mengangkat tangannya, beberapa penjaga di depan paviliun jatuh. Hanya satu dari mereka yang tetap terpaku di tempat. Ketika penjaga pulih dari keterkejutannya dan melihat orang yang mengejutkan teman-temannya, matanya menjadi cerah. Dia bertanya dengan penuh semangat, kamu Komandan Duan." "Iya." Orang yang telah mengejutkan para penjaga sebelumnya tidak lain adalah Duan Lingtian yang telah menyelinap ke Istana Kekaisaran setelah dia meninggalkan perkebunan Divine Might Marquis. Duan Lingtian tercengang ketika dia menyadari penjaga yang sengaja dia biarkan terjaga telah mengenalinya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu mengenalku?" "Komandan Duan, Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Anda." Penjaga itu berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya, "Aku beberapa tahun lebih tua darimu, tapi aku juga seorang siswa di Departemen Umum Bintang Akademi Paladin. Aku melihatmu memimpin pasukan Kerajaan Langit Merah dan menaklukkan kota perbatasan Kerajaan Juara Selatan tanpa korban tunggal. Pertempuran itu adalah peristiwa pembuatan zaman dalam sejarah Kerajaan Langit Merah, dan aku cukup beruntung untuk menyaksikannya, Komandan Duan." Suara penjaga itu mulai bergetar kegirangan saat dia berbicara, Komandan Duan, aku sudah menganggapmu sebagai idolaku sejak saat itu." "Idola?" Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Dia tidak mengharapkan seorang penjaga yang dia lepaskan dengan santai untuk mengenalinya dan juga menganggapnya sebagai idola. Sosok merah menyala diam-diam mendarat di depan Duan Lingtian. Feng Tianwu telah melepas cadar di wajahnya. Kecantikannya sekali lagi melampaui segala sesuatu di sekitarnya. Namun, penjaga itu hanya melirik Feng Tianwu dengan santai sebelum dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian lagi. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraannya. "Apakah kamu tahu di mana Divine Might Marquis dan yang lainnya ditahan?" Wajah Duan Lingtian berubah serius ketika dia melihat penjaga itu. "Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu atau tidak ingin mengatakan apa-apa, aku akan menjatuhkanmu dan bertanya pada orang lain." Saya tahu. Penjaga itu mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Seolah-olah dia takut Duan Lingtian tidak sabar menunggu. The Divine Might Marquis dan Yang Mulia ditahan di dalam ruang bawah tanah Istana Kekaisaran. Penjara bawah tanah. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia telah pergi ke Istana Kekaisaran Kerajaan Langit Merah berkali-kali, tetapi dia pergi menemui Kaisar di Aula Kekaisaran setiap kali dia di sini. Karena itu, dia tidak tahu di mana penjara bawah tanah itu. "Komandan Duan, aku akan membawamu ke sana." Penjaga itu sepertinya menyadari dilema Duan Lingtian, dan dia dengan cepat berkata, "Saya tahu di mana ruang bawah tanah itu berada. Kamu membawaku ke sana, apakah kamu tidak takut mati?" Duan Lingtian tercengang, dia tidak menyangka penjaga itu begitu berani. Perlu dicatat Istana Kekaisaran saat ini tidak lagi di bawah kendali Kaisar. Sebaliknya, itu berada di bawah kendali pembangkit tenaga listrik dari salah satu kekuatan kelas 2 di Gurun Utara. "Oh, Komandan Duan, jangan mengolok-olokku. Meskipun saudara-saudara kita di Istana Kekaisaran tampak seperti mereka telah menyerah di permukaan, tetapi mereka masih setia kepada Kaisar di dalam hati mereka. 4 pembangkit tenaga listrik hanyalah sekelompok orang gila jika Anda mengabaikan kekuatan mereka. Mereka mengatakan jika Anda tidak muncul besok, selain membunuh Yang Mulia, Marquis Divine Might, dan yang lainnya, mereka akan membantai kita, dan seluruh kerajaan Langit Merah. Mereka membual tentang membunuh seluruh kerajaan, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka adalah hakim hidup dan mati." Kemarahan memenuhi wajah penjaga ketika dia berbicara.
Duan Lingtian menyipitkan matanya yang berisi kilatan dingin. Jika itu masalahnya, maka kamu akan membawa kami ke sana, kata Duan Lingtian terus terang. Baik, penjaga itu buru-buru mengangguk saat dia memimpin Duan Lingtian dan Feng Tianwu dan terbang langsung ke sisi barat Istana Kekaisaran. Istana bobrok di daerah terpencil di sisi barat Istana Kekaisaran dijaga ketat. Itu adalah ruang bawah tanah. Mereka telah membentuk sebuah pengepungan, dan ada papan lantai di tengahnya. Setelah Anda mengangkat papan lantai, Anda akan dapat melihat tangga batu yang mengarah ke bawah. Ruang bawah tanah itu ada di bawah sana, kata penjaga itu kepada Duan Lingtian dan Feng Tianwu saat mereka bersembunyi di samping. Duan Lingtian mengangguk. Dia melihat para penjaga yang menjaga ruang bawah tanah dengan niat membunuh tertulis di wajahnya. Menurutnya, para penjaga ini menerima gaji dari keluarga kekaisaran tetapi tidak dapat diandalkan sama sekali pada saat-saat kritis. Mereka membantu orang luar untuk memenjarakan kaisar yang telah memberi mereka makanan dan minuman. Mereka benar-benar tidak tahu berterima kasih. Orang seperti ini harus dibunuh. Komandan Duan, itu tidak mudah bagi semua orang, jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh 4 orang gila. Selain mereka, bahkan keluarga mereka tidak akan bisa lolos dari kematian, kata penjaga itu dengan senyum pahit. Apa? Pernyataan penjaga itu mengejutkan Duan Lingtian saat matanya bersinar dingin. Begitukah cara mereka mengancammu? Duan Lingtian benar-benar marah saat ini. Dia benar-benar ingin tahu mana dari 3 kekuatan kelas 2 terbesar di Gurun Utara yang akan melakukan sesuatu seperti ini yang dapat menimbulkan murka surga dan kebencian manusia. Duan Lingtian tahu jawabannya bahkan tanpa harus mendengarkan jawaban penjaga. So, Duan Lingtian bergerak dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di dekat papan lantai yang menuju ke ruang bawah tanah. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat yang sama, suara tubuh yang mendarat satu demi satu bergema di udara. Lebih dari 20 penjaga yang menjaga ruang bawah tanah tercengang dan tersingkir oleh Duan Lingtian tanpa kecuali. Ini, ketika penjaga menyaksikan pemandangan di depan matanya langsung menyipit. Dari sudut pandangnya, Komandan Duan yang paling dia kagumi telah menghilang di depan matanya dan muncul kembali di pintu masuk penjara bawah tanah hanya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, lebih dari 20 penjaga tiba-tiba jatuh. Apa artinya? Di antara semua pembangkit tenaga listrik yang pernah kulihat dalam hidupku, selain Komandan Duan, aku khawatir hanya 4 orang gila yang memiliki kekuatan seperti ini. Bahkan seniman bela diri Void Praying Stage tidak bisa melakukan itu, gumam penjaga itu pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya lagi. Dia menemukan wanita berpakaian merah di sebelahnya telah menghilang sebelum dia muncul kembali di samping sosok ungu di kejauhan. Setelah itu, dia melihat papan lantai yang menyembunyikan pintu masuk ke ruang bawah tanah diangkat. Keduanya terbang pada saat yang sama dan menghilang di depan matanya lagi. Wanita itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Napas penjaga itu semakin cepat. Sementara itu, Duan Lingtian dan Feng Tianwu telah memasuki ruang bawah tanah. Ada beberapa penjaga di ruang bawah tanah, tetapi mereka semua tersingkir oleh serangan Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Para penjaga istana kekaisaran kerajaan langit merah tidak ada artinya di hadapan mereka. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan sel besar. Ada 5 orang duduk dalam posisi bersila di dalam sel. 2 pria parubaya dan 3 pemuda fokus pada kultivasi. Mata mereka tertutup, dan mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka. Begitukah cara mereka di penjara? Duan Lingtian tidak membangunkan mereka berlima untuk saat ini. Matanya menjelajahi sel dan segera mendarat di piring yang disajikan untuk mereka di dekatnya. Dia memperhatikan anggur yang enak dan makanan lezat yang disajikan. Bahkan sel tempat mereka di penjara pun bersih dan tidak bernoda. Sepertinya penjaga itu benar, para penjaga ini tidak benar-benar melayani orang-orang itu, pikir Duan Lingtian dalam hati. Li Xuan. Segera setelah itu, tatapan Duan Lingtian jatuh pada salah satu sosok. Itu adalah pria gemuk yang sangat dia kenal. Wajah gemuk dan sosok itu tampak sama seperti biasanya. Orang-orang itu benar-benar habis-habisan, bahkan Li Xuan yang terletak jauh di kota Aurora tertangkap. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Sementara itu, wajah gemuk Li Xuan bergetar sebelum dia membuka mata kecilnya seolah dia merasakan sesuatu. Dia tercengang begitu dia membuka matanya. Bab 1034, Badai akan datang. Penerjemah,
editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Bos, wajah Li Xuan berkedut ketika dia melihat Duan Lingtian, dan dia terbang keluar dan memeluk Duan Lingtian. Aku tahu kau akan kembali untuk menyelamatkanku. Turun. Duan Lingtian merasa seperti dia telah jatuh ke dalam tumpukan lemak, dan dia terengah-engah karena diperas. Dia buru-buru mengangkat tangan dan memukul tubuh gemuk Li Xuan. Bos, lihat aku. Aku ditangkap di Aurora City untuk dipenjara di sini. Bagaimana kamu bisa tega mendorongku pergi ketika aku sangat menyedihkan? Li Xuan berkata kepada Duan Lingtian dengan ekspresi sedih setelah dia menggunakan dinding untuk menahan diri dari dorongan Duan Lingtian. Namun, sulit bagi Duan Lingtian untuk mengasihaninya setelah dia melihat wajahnya. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah memukul Li Xuan dengan gerakan tipuan sehingga tidak melukai Li Xuan sama sekali. Li Xuan adalah saudaranya, tentu saja, dia tidak akan benar-benar memukul Li Xuan. Kasihan kamu, sepertinya kamu tidak di penjara, sepertinya kamu di sini untuk menikmati hidup, balas Duan Lingtian sambil melirik anggur enak dan makanan lezat yang disiapkan oleh penjaga untuk Li Xuan. Hehe, Li Xuan diekspos oleh Duan Lingtian, dan wajahnya yang gemuk berkedut saat dia mencibir. Bos, ini adalah berkah dari Yang Mulia dan Paman Ni, namun, sebagian besar penghargaan diberikan kepada Anda. Aku, Duan Lingtian tercengang. Ya, Li Xuan mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Bos, kamu mungkin tidak tahu ini tapi, kebanyakan orang yang menjaga kami menganggapmu sebagai idola mereka. Setelah mereka tahu aku saudaramu, mereka akan memberiku apapun yang aku minta. Duan Lingtian menghela nafas tanpa sadar ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berbalik untuk melihat penjaga yang tergeletak di tanah setelah mereka dihancurkan olehnya dan Feng Tianwu. Apakah seranganku terlalu keras? Duan Lingtian bergumam. Pada saat ini, Li Xuan juga memperhatikan sekelompok penjaga tergeletak di luar sel. Mata kecilnya berbinar ketika dia berseru, Bos, kamu tidak membunuh mereka, kan? Sebenarnya, mereka tidak semudah itu. Apalagi, mereka tidak menganiaya kita sama sekali. Kami hanya menjatuhkan mereka, Feng Tianwu menjawab sebelum Duan Lingtian bahkan membuka mulutnya. Ketika dia mengikuti Duan Lingtian kembali ke Crimson Sky Kingdom sebelumnya, dia juga pergi ke Aurora City bersama Duan Lingtian dan bertemu Li Xuan di sana. Dia tahu Li Xuan dekat dengan Duan Lingtian. Itu bagus, kakak ipar, kenapa kamu datang bersama bosku? Bosku saja sudah cukup untuk berurusan dengan para pelawak itu. Aku akan merasa seperti berdosa jika kamu melukai dirimu sendiri dalam upaya menyelamatkanku, kata Li Xuan sambil menyipitkan mata kecilnya dan memaksakan senyum menjilat di wajahnya. Ketika Feng Tianwu mendengar Li Xuan memanggil kakak iparnya, rona merah langsung muncul di wajahnya yang cantik. Namun, dia tidak memiliki niat untuk menentangnya. Jangan meremehkan mereka, mereka sangat kuat. Ketika Feng Tianwu mengatakan ini, rona merah di wajahnya menghilang dan digantikan dengan keseriusan. Orang-orang dari kekuatan kelas 2 tidak akan biasa, kan? Jadi bagaimana jika mereka kuat, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bosku. Li Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Di matanya, bosnya tak terkalahkan dan tak tertandingi. Namun, dia menerima pukulan di bagian belakang kepalanya begitu dia selesai berbicara. Siapa yang bahkan akan memukul ayah mereka? Li Xuan berteriak saat wajahnya menjadi dingin. Namun, dia hanya menelan ludah saat melihat pelakunya. Sangat gemuk, apakah kamu ayahku? Duan Lingtian memandang Li Xuan dengan mata menyipit dan senyum tipis di wajahnya. Embun beku di wajah Li Xuan sudah lama hilang ketika dia melihat Duan Lingtian yang memukulnya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dia menggigil tanpa sadar. Pada saat yang sama, dia berkata dengan ekspresi menjilat, Bos, Anda salah dengar, Anda pasti salah dengar apa yang saya katakan. Salah dengar, apakah kamu yakin? Senyum di sudut mulut Duan Lingtian menjadi lebih jahat. Bos, aku salah, kesalahanku. Li Xuan melihat senyum sinis dan menyadari bahwa tidak mudah untuk membodohi Duan Lingtian. Dia segera menarik wajah dan berkata, kamu ayahku baik-baik saja. Hei, siapa yang mau jadi ayahmu? Duan Lingtian terdiam. Dia hanya ingin Li Xuan menyerah, dia tidak berharap Li Xuan mengatakan itu. Jika penatua kelima mengetahui apa yang kamu katakan, dia pasti akan mematahkan kakimu. Siapa tahu Li Xuan tidak peduli bahkan setelah dia mendengar kata-kata Duan Lingtian.
Itu hanya akan terjadi jika dia bisa memenangkanku dalam pertempuran. Duan Lingtian sekali lagi tidak bisa berkata-kata. Ya, saat ini, kekuatan Li Xuan telah melampaui ayahnya, Li Ting, tetua kelima dari keluarga Li dari kota angin segar. Tian kecil, Duan Lingtian. Pada saat ini, beberapa suara rendah terdengar. Ni Yuan Sang Divine Might Marquis, Kaisar Kerajaan Langit Merah Tua, Xiao Yu, dan Xiao Sun perlahan terbangun satu persatu. Mereka semua terkejut ketika melihat Duan Lingtian. Paman Ni, yang mulia. Setelah Duan Lingtian menyapa Ni Yuan dan Kaisar, dia tersenyum dan mengangguk pada Xiao Yu dan Xiao Sun sebagai salam. Dia mengenal Xiao Yu dan Xiao Sun sejak mereka masih anak-anak. Hanya melihat dan tindakan sederhana sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak perlu memperumit masalah. Tian kecil, keempatnya tampaknya sangat merepotkan, bagaimana Anda menyinggung mereka? Ni Yuan bertanya, nada suaranya tidak menuduh, hanya dipenuhi rasa ingin tahu. Setelah Ni Yuan berbicara, semua orang selain Feng Tianwu menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Ternyata mereka juga penasaran. Aku masih tidak tahu dari kekuatan mana mereka berasal, jadi aku tidak yakin bagaimana aku menyinggung mereka, kata Duan Lingtian jujur. Saat ini, tidak ada seniman bela diri di 10 dinasti teratas, termasuk dinasti Darhan, yang bisa bersaing dengannya. Dia memang menyinggung 3 kekuatan terbesar di Gurun Utara, tetapi tidak mungkin mereka akan datang untuknya secara terbuka, kecuali mereka ingin memusuhi Sekte 5 Elemen. Sekte 5 Elemen saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Selain mendapatkan fragmen kedalaman, sekte mereka akan memiliki pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Master puncak-puncak kayu, Qiyu, masih akan menjadi pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri yang diberikan cukup waktu bahkan jika dia tidak memiliki fragmen kedalaman. Di masa depan, Sekte 5 Elemen akan memiliki 2 pusat kekuatan Martial Monarch. Karena itu, Sekte 5 Elemen saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kelas 3 biasa. Sekte 5 Elemen dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 2 karena mereka akan mendapatkan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch lainnya. Fakta itu saja sudah cukup untuk mengintimidasi kekuatan kelas 3. Oleh karena itu, pelakunya hanya bisa berasal dari salah satu dari 3 kekuatan kelas 2 terbesar di Gurun Utara. Mereka mungkin ada di sini untuk membalaskan dendam murid-murid mereka jika mereka berasal dari Sekte Izumo atau Sekte Nether Utara. Jika mereka berasal dari Sekte Anika, maka mereka mungkin ada di sini untuk merebut harta itu darinya dan membunuhnya. Saat ini, Duan Lingtian masih tidak tahu siapa yang datang untuk berkelahi dengannya secara terbuka. Itu sebabnya dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung orang-orang itu. Duan Lingtian, maksudmu, kamu telah menyinggung lebih dari 1 kekuatan. Sudut mulut Xiao Sun mulai berkedut. Yang lain juga diam. Mereka hanya bisa tersenyum pahit setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka. Kemudian, mereka mengingat kembali ketika Duan Lingtian masih berada di Kerajaan Langit Merah, dia selalu merasa tidak puas. Sekarang dia keluar menjelajahi dunia di mana laut tidak terbatas dan langit luas, wajar jika dia tidak membatasi sifatnya. Ayo pergi. Duan Lingtian mengubah topik pembicaraan dan memanggil mereka berlima. Bersama dengan Feng Tianwu, mereka membawa mereka pergi dari penjara bawah tanah. Mereka semua melangkah ke udara dan menuju keluar istana kekaisaran. Saat Duan Lingtian melambaikan tangannya, kekuatan besar dan tak terlihat melonjak dan terjalin di sekitar Ni Yuan dan yang lainnya. Itu menarik mereka keluar dari istana kekaisaran dengan kecepatan kilat. Tak satu pun dari penjaga di istana kekaisaran melihat mereka. Sangat cepat, 5 orang yang diterbangkan oleh Duan Lingtian dipenuhi dengan keheranan saat mata mereka melebar. Haha, bos, aku tahu kamu yang terbaik. Li Xuan tertawa. Keyakinannya pada Duan Lingtian terlihat jelas. Semua ini hanya dalam beberapa tahun. Duan Lingtian telah berkembang pesat. Mata Kaisar Kerajaan Langit Merah menyipit. Sok tertulis di wajahnya. Duan Lingtian, mata Xiao Yu dan Xiao Sun bertemu, dan mereka melihat sedikit ketidakberdayaan di mata masing-masing. Sejak awal, sudah sulit bagi mereka untuk bersaing dengan Duan Lingtian. Namun, kekuatan yang ditampilkan Duan Lingtian hari ini membuat mereka menyadari bahwa mereka ditakdirkan untuk melihat Duan Lingtian dalam kehidupan ini. Tian kecil, bagus untukmu. Ketika Ni Yuan melihat kekuatan Duan Lingtian, dia benar-benar bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Sosok yang mirip dengan peri api membuntuti di belakang Duan Lingtian saat 5 orang yang dibawa Duan Lingtian bersamanya terbang keluar istana.
Kemanapun mereka lewat, aura yang membara akan menyebar dan menyapu seluruh negeri. Duan Lingtian, kamu akhirnya muncul. Hampir seketika, suara keras bergema sepertinya dari segala arah. Duan Lingtian dan yang lainnya mendengar suara itu dengan jelas. Li Xuan segera mengenali suara itu. Dia menggertakkan giginya karena marah sebelum berkata, "Bos, ini orang yang menangkapku di Aurora City." Namun, Duan Lingtian mengabaikannya dan segera menatap Feng Tianwu dengan ekspresi muram. Dia berkata melalui transmisi suara, "Tianwu, bawa mereka pergi. Target mereka adalah aku sehingga mereka tidak akan mengejar kalian semua." Kakak Duan, wajah cantik Feng Tianwu berubah seketika ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Namun, hatinya tersentak tanpa alasan ketika dia melihat tatapan tajam dan tajam Duan Lingtian. Ini adalah pertama kalinya kakak Duan berbicara dengannya seperti itu. Feng Tianwu takut dengan kemarahan Duan Lingtian. Itulah mengapa dia mengatupkan giginya dan tidak ragu-ragu saat dia mengambil Ni Yuan dan yang lainnya dari tangan Duan Lingtian sehingga dia bisa membawa mereka pergi dari istana kekaisaran. Sementara itu, suara angin bersiul bergema saat dua sosok secara bersamaan muncul di garis pandang Duan Lingtian. Salah satunya memimpin orang lain. Salah satu dari mereka memandang pria parubaya di depannya dan berkata dengan ekspresi menjilat, "Penatua Song, Duan Lingtian ini akan melarikan diri dengan Ni Yuan dan yang lainnya jika aku tidak memberi tahumu." Bab 1035, Serangan Kaisar Bela Diri. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Orang yang berbicara sebelumnya adalah seorang lelaki tua berpakaian merah. Dilihat dari kata-katanya, jelas dia mencoba untuk mengambil pujian atas perbuatannya. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian merah itu, dia mendengus jijik dan bertanya, Apakah Anda khawatir Sekte Izumo kami akan meremehkan Anda?" "Tidak, tentu saja tidak." Pria tua berpakaian merah itu sangat terkejut sehingga dia buru-buru menggelengkan kepalanya saat keringat dingin segera keluar di dahinya. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang Sekte Izumo sebelumnya, sekte tersebut harus cukup mengesankan untuk menampung 4 pembangkit tenaga listrik di tahap interpretasi Void ke atas. Jika pria parubaya, yang juga seorang tetua di Sekte Izumo, bisa membaca pikiran pria tua berpakaian merah itu, kemungkinan besar dia akan mengirim pria itu terbang dengan tamparan karena marah. Tahap interpretasi Void. Bahkan pembangkit tenaga muda yang luar biasa di Sekte Izumo sudah berada di tahap transformasi Void. Hanya tahap interpretasi Void belaka yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setitik kotoran di Sekte Izumo. Sekte Izumo. Saat Duan Lingtian mendengar kata-kata pria parubaya itu, matanya menyipit saat sedikit rasa dingin bersinar di matanya. Meskipun dia telah mengharapkan ini dan cukup yakin orang-orang yang datang mencari masalah berasal dari salah satu dari 3 kekuatan utama kelas 2, dia tidak bisa tidak termakan oleh kebencian yang muncul dari lubuk hatinya. Ketika dia membunuh 2 orang terkuat dari generasi muda Sekte Izumo saat ini, dia sudah menduga akan menyinggung Sekte Izumo dan siap untuk diburu oleh mereka. Kalau tidak, dia akan menunjukkan belas kasihan ketika dia menghadapi Lei Zong dan Lei Jun sebelumnya. Jika Sekte Izumo memburunya, dan dia terbunuh karena kekuatannya yang tidak mencukupi, dia akan dengan tulus mengakui kekalahan. Namun, Sekte Izumo menggunakan Kerajaan Langit Merah untuk mengancamnya. Perilaku semacam ini benar-benar tercela. Duan Lingtian memperhatikan baik-baik pria tua berpakaian merah yang berdiri di samping tetua Sekte Izumo. Itu adalah pria tua berpakaian merah yang sama yang dia temui di perkebunan Divine Might Marquis. Penatua terhormat dari Istana Kerajaan Langit Merah. Sebelumnya, dia dan Feng Tianwu tidak langsung menampakkan diri di tanah milik Divine Might Marquis. Sebaliknya, dia bersembunyi di atas aula utama dan bersenang-senang menguping seperti pencuri. Pada saat itu, dia telah mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian merah itu. Ketika lelaki tua berpakaian merah itu berbicara, nada ketakutan bisa terdengar dalam suaranya. Selain itu, ia memiliki sikap bimbang dan berubah-ubah. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak terlalu menyukai pria tua berpakaian merah itu. Dia bahkan tidak repot-repot bersikap sopan kepada lelaki tua berpakaian merah itu. Bahkan di belakang, dia tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan. Orang tua berpakaian merah itu tidak layak atas kebaikannya. Dia adalah orang yang akan membungkuk dengan angin. Angin puyuh. Mata Duan Lingtian tiba-tiba menjadi dingin.
Seolah-olah seluruh orangnya telah berubah menjadi badai saat dia menyerang Penatua Zong dari Sekte Izumo dengan kecepatan yang tampak lebih cepat daripada kilat. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Tetua Zong dari Sekte Izumo mendengus jijik ketika dia melihat Duan Lingtian menyerangnya. Dengan mengangkat tangannya, dia bersiap untuk bergerak ke Duan Lingtian. Namun, dia menyipitkan matanya ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. Kilatan cahaya 9 naga. Duan Lingtian telah berhasil menarik perhatian Tetua Zong dari Sekte Izumo ketika dia menyerangnya. Pedang roh kelas kerajaan semu tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia dengan cepat menunjukkan teknik pedangnya. Dalam sekejap, 9 naga surgawi tersapu. Namun, target mereka bukanlah Tetua Zong dari Sekte Izumo, melainkan lelaki tua berpakaian merah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Sinar kilatan cahaya melesat keluar dari mata 9 naga surgawi. Sepertinya mereka memiliki bantuan surgawi karena mereka segera meninggalkan 18 lubang berdarah di bagian vital pria tua berpakaian merah itu. Darah menyembur keluar terus-menerus dan meninggalkan jejak darah segar di tanah yang membentuk aliran kecil. Ledakan. Orang tua berpakaian merah itu sudah mati di tanah sebelum Tetua Zong dari Sekte Izumo bisa mengetahui apa yang terjadi. Dari awal hingga akhir, lelaki tua berpakaian merah itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kecepatan Duan Lingtian terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga menakutkan. Duan Lingtian, kau... Tetua Zong dari Sekte Izumo merasa harga dirinya diinjak-injak ketika dia melihat Duan Lingtian membunuh lelaki tua berpakaian merah itu meskipun dia tidak peduli dengan hidup dan mati lelaki tua berpakaian merah itu. Dia langsung merasakan perutnya bergejolak dengan amarah yang terus naik seolah-olah akan meledak. Pada saat ini, Duan Lingtian yang baru saja membunuh lelaki tua berpakaian merah itu kebetulan bertemu dengan tatapan Penatua Zong dari Sekte Izumo, dan dia terus menatapnya tanpa rasa takut. Kedua tatapan mereka yang setajam pedang dan pedang tampaknya menghasilkan percikan api saat mereka saling bentrok. Pertempuran besar hampir pecah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat Tetua Zong dari Sekte Izumo hendak bergerak melawan Duan Lingtian, 3 sosok diam-diam muncul di samping dan di depannya. 2 pria, 1 lelaki tua dan 1 lelaki parubaya, berdiri di sampingnya. Orang terakhir muncul di depannya, dan dia mundur dengan hormat. Pria tua yang kokoh itu memiliki mata yang tampak tak bernyawa dan kusam, tetapi sebenarnya, itu menyembunyikan niat membunuh. Jubah di tubuhnya berkibar meskipun tidak ada angin atau sihir. Seolah-olah dia telah bergabung dengan surga dan bumi ketika dia memancarkan aura yang kuat dan menindas. Di tanah milik Divine Might Marquis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Garis-garis sosok yang tampaknya muncul entah dari mana muncul di aula utama dari tanah milik Divine Might Marquis. Itu mengejutkan Nirong, Meng Ping, dan Niven yang sedang menunggu di dalam. Ayah, ibu, putramu yang tidak tahu berterima kasih ini akhirnya kembali. Maaf karena membiarkan kalian berdua mengkhawatirkanku. Sebuah suara keras bergema dan memecah kesunyian di aula utama. Tidak lain adalah Niyuan yang dikirim kembali oleh Feng Tianwu. Dia berlutut di depan Nirong dan Meng Ping, dan tubuhnya gemetar karena emosi yang luar biasa. Awalnya, dia telah mengundurkan diri sampai mati, tetapi siapa yang tahu keadaan yang tidak terduga akan terjadi, Duan Lingtian telah muncul dan menyelamatkannya. Dia merasa seperti sedang berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Seolah-olah dia telah jatuh ke neraka sebelum dia dibawa kembali ke surga lagi. Perbedaan antara kedua pengalaman itu hampir membuatnya gila. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali. Wajah Meng Ping dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia melihat Niyuan telah kembali. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana dia berhasil melepaskan diri dari situasi berbahaya yang dia alami. Dia hanya tahu putranya selamat, dan dia tidak lagi harus menderita kesakitan melihat anaknya meninggal sebelum dia melakukannya. Dibandingkan dengan Meng Ping yang benar-benar gembira, Nirong sang markis tua dari tanah milik Divine Might Marquis tampak sangat tenang dan tenang. Ketika dia melihat Kaisar Kerajaan Langit Merah yang muncul bersama Niyuan, dia langsung menyapa, Yang Mulia. Markis tua, Kaisar dengan cepat menjawab. Dalam hal senioritas, dia berada di generasi yang sama dengan Niyuan sang Divine Might Marquis. Namun, Markis tua, Nirong adalah ayah Niyuan. Itu berarti dia adalah junior Markis tua.
Dalam hal perbuatan baik, dia masih anak kecil ketika Markis tua memperluas wilayah kerajaan Langit Merah. Ketika dia masih muda, dia memandang Markis tua sebagai idola. Dalam hal bantuan pribadi, itu juga berkat Markis tua bahwa dia berhasil naik ke tahta. Dia akan lama dibunuh oleh saudara tirinya dari ayah yang sama jika bukan karena bantuan dari Markis tua. Karena alasan ini, dia berhutang nyawa kepada Markis tua. Justru karena alasan inilah dia tidak berani mengudara meskipun dia sudah menjadi kaisar ketika dia bertemu dengan Markis tua. Bagaimana kamu bisa membebaskan dirimu? Di mana Little Tian? Nirong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia menatap gadis berpakaian merah, Feng Tianwu, yang berdiri di samping dengan ekspresi muram. Sebelum yang lain bahkan bisa menjawab, Feng Tianwu yang dengan cemas mengerutkan kening tiba-tiba berkata, "Karena aku telah membawamu kembali dengan selamat, aku akan pergi dulu." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia berpikir, "Kakak Duan, tolong tunggu aku." Saat pikiran itu melintas di benak Feng Tianwu, dia menghilang tanpa jejak di depan mata semua orang. Di atas langit istana kekaisaran, Duan Lingtian dengan cermat memeriksa pria tua yang kokoh itu dari atas ke bawah. Wajahnya sangat serius, sulit baginya untuk melihat menembus orang tua itu. Tiba-tiba, hatinya tersentak ketika dia akhirnya mengingat sesuatu. Kaisar bela diri. Karena ingatannya telah bergabung dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali dari dua kehidupannya, dia dengan cepat mengetahuinya. "Kamu Duan Lingtian." Pria tua kekar yang menatap Duan Lingtian itu adalah Kaisar bela diri dari Sekte Izumo seperti yang Duan Lingtian duga. Dia juga satu-satunya tetua tertinggi di Sekte Izumo dan berbagi ketenaran yang sama dengan Kaisar bela diri dari Sekte Anika dan Sekte Neter Utara di Gurun Utara. Ketika dia melihat Duan Lingtian, kedalaman tatapannya dipenuhi dengan kebencian yang haus darah dan mendalam. Ya, Duan Lingtian mengangguk ringan. Dia tidak senang, marah, rendah hati atau angkuh. Pada saat ini, dia sudah menebak identitas lelaki tua yang kokoh itu. Hanya ada satu kaisar bela diri di Sekte Izumo. Orang tua yang kekar, Tong San, tetua tertinggi dari Sekte Izumo, memelototi Duan Lingtian dengan dingin saat dia bertanya, "Jadi kamu yang membunuh Lei Zong, murid langsungku?" Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, gelombang aura kuat terpancar dari tubuhnya dan menyelimuti Duan Lingtian tanpa ampun. Seolah-olah itu mencoba untuk menahan Duan Lingtian. Sayangnya, aura itu tidak mempengaruhi Duan Lingtian sama sekali meskipun kuat. Saat ini, energi spiritual Duan Lingtian sudah berada di tahap transformasi Void tingkat ke-7. Dia memiliki tingkat kekebalan tertentu terhadap aura Kaisar bela diri. Karena fakta bahwa dia telah bergabung dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Kaisar bela diri. Itulah mengapa dia sama sekali tidak takut dengan aura Kaisar bela diri. Ya, Duan Lingtian tidak menghindari pertanyaan itu. Sebaliknya, dia mengakuinya dengan tenang dengan nada yang tidak terlalu angkuh atau budak. 3 orang lainnya dari Sekte Izumo merasa merinding ketika mereka melihat Duan Lingtian mengaku membunuh Lei Zong di depan tetua tertinggi mereka tanpa ragu-ragu. Duan Lingtian ini hancur. Penatua tertinggi kemungkinan besar gatal untuk bergerak sekarang. 3 orang dari Sekte Izumo merasa bahwa Duan Lingtian akan bertemu pembuatnya ketika Tong San, tetua tertinggi Sekte Izumo, akhirnya sadar kembali dan mulai bergerak. Jubah di tubuhnya segera berkibar saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian dengan matanya yang dingin. Matanya begitu gelap sehingga tidak ada yang bisa melihat apakah ada tanda-tanda kegembiraan atau kemarahan di dalamnya. Itu mirip dengan mata orang mati daripada seseorang yang masih hidup. Bagaimanapun, Duan Lingtian akan segera berubah menjadi orang mati menurut pendapatnya. Ledakan, energi asal dalam tubuh Tong San meroket. Itu berubah menjadi api putih susu yang membubung ke langit dan menyelimuti Tong San seluruhnya. Energi langit dan bumi berputar di atas langit dan dengan cepat berkumpul ke fenomena langit dan bumi. Sebanyak 2000 siluet muncul seolah-olah itu adalah bukti betapa menakutkannya energi asal yang melonjak dari tubuh Tong San. Hanya energi asalnya saja yang setara dengan kekuatan 2000 naga bertanduk kuno, ini adalah tahap Kaisar bela diri tingkat pertama. Duan Lingtian tidak bisa menahan napas ketika dia melihat pemandangan di depan matanya.